Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu fama'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah kaum muslimin, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan adakan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan setiap urusan-urusannya. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamil Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, namun ingat engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai, namun ingat engkau pasti akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan kerjakan, lakukanlah, perbuatlah sesukamu, namun ingat engkau pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan atau perbuatan yang engkau kerjakan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu dengan ia bangun malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin ketika ia tidak bergantung kepada manusia. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nasihat yang sangat luar biasa, wasiat yang sangat luar biasa dari Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pasti kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nasihat yang pertama dari Jibril alaihi salatu wassalam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, namun ingat engkau pasti akan mati. Jamaah sekalian rahimani Allah, seorang muslim, seorang mukmin selalu menghadirkan kematian itu di hadapan matanya, selalu senantiasa menjadikan kematian itu di hadapannya, karena ia yakin bahwasannya kehidupan yang ia ada saat ini di dalamnya bukan tempat yang abadi, bukan tempat selama-lamanya. Siapapun kita jamaah sekalian, dari manapun keturunan kita, apapun jabatan kita, kemanapun kita lari, dan dimanapun kita bersembunyi, pasti kita akan merasakan kematian. Tidak ada yang lepas dan tidak ada yang bebas. Sebagaimana kita duduk di tempat ini saat sekarang ini jamaah, nanti
besok, lusa, atau kapan Allah Subhanahu wa taala akan membaringkan kita, meletakkan kita, mentidurkan kita di dalam keranda dan juga di dalam kuburan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua jamaah sekalian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika saja engkau wahai Muhammad meninggal dunia, namun apakah mereka akan kekal di dunia ini? Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kabur darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia pasti akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan ke zat yang telah mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kalian akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalaulah kita tidak meninggal dengan wabah corona ini, namun yakin jamaah sekalian, kita pasti akan meninggal dengan yang lainnya. Kalaulah kita tidak meninggal dengan tabrakan jamaah sekalian, kanker jamaah sekalian, namun yakin jamaah sekalian, kita pasti akan meninggal dengan yang lainnya. Artinya apa jamaah sekalian? Sudah saatnya jamaah sekalian kita mempersiapkan diri kita untuk hari kemudian, untuk hari akhirat kita jamaah sekalian. Dan seseorang mukmin yang selalu menghadirkan kematian di hadapan matanya, maka ia tidak terlalu ambisi dengan dunia ini, ia tidak terlalu mencintai dunia ini, karena ia yakin bahwasannya kehidupan yang ia ada di dalamnya saat ini bukan tempat yang abadi. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian nasihat yang kedua dari Jibril alaihi salatu wassalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai, atau apa saja yang engkau ingin cintai, namun ingat engkau pasti akan meninggalkannya. Jamaah sekalian, adakah di antara kita yang tidak mencintai keluarga kita? Adakah di antara kita yang tidak mencintai anak istri kita? Adakah di antara kita yang tidak mencintai harta kekayaan kita? Semua kita mencintainya jamaah sekalian. Namun ingat, pasti kita akan meninggalkan mereka, atau mereka dahulu yang akan meninggalkan kita. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, jadikanlah kecintaan kita yang pertama, kecintaan kita yang utama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada amal saleh. Karena ini jamaah sekalian yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kata Jibril alaihi salatu wassalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, lakukanlah, perbuatlah sesukamu, namun ingat engkau pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar atau kecil yang amalan yang kita kerjakan, buruk atau baik amalan yang kita kerjakan jamaah sekalian, semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah, balasan oleh Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditampakkan dan semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in tentang orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, ketika mereka menerima catatan amal mereka. Apa kata mereka jamaah sekalian? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami kata mereka, binasa kami kata mereka, kitab apa ini, catatan apa ini? Tidak ada sedikit pun yang tertinggal di dalam catatan ini. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha, yang besar dan yang kecil semuanya tercatat di catatan ini. Kata siapa jamaah sekalian? Orang-orang kafir nanti. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu, jangan kita jamaah sekalian meremehkan satu kebaikan. Bisa jadi dengan kebaikan tersebut jamaah sekalian, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Bisa jadi dengan kebaikan yang kita anggap remeh itu jamaah sekalian, Allah akan menyelamatkan kita dari panasnya Jahannam, neraka Jahannam. Tidaklah kita mengingat jemaah sekalian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang masuk surga karena amalan yang dianggap oleh manusia remeh. Di antaranya jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala ar-rajulul jannata fi dhubab."
ada seorang pemuda yang masuk surga. Karena apa jamaah sekalian? Karena seekor lalat. Karena ia tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lalat ini. Ia hanya ingin bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan apa? Dengan surga. Di dalam hadis yang lain jamaah kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ada seorang pezina, wanita al-baghi, pezina yang siang malamnya melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Karena apa jamaah sekalian? Karena ia telah memberikan air minum anjing yang haus. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menggarisbawahi hadis ini, tidak semua orang yang memberikan makan atau minum anjing yang haus itu pasti masuk surga. Tidak, kata beliau. Akan tetapi yang membedakan kita dengan dia apa jamaah sekalian? Hati. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ada seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyingkirkan ranting pohon yang telah mengganggu jalannya manusia. Allah balas ia dengan surga jamaah kaum muslimin. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Begitu juga jamaah sekalian, tidak boleh kita meremehkan suatu dosa yang kita kerjakan. Bisa jadi dengan dosa tersebut jamaah sekalian, Allah akan menenggelamkan kita ke dalam neraka jahanam. Tidaklah kita mengingat ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena seekor kucing. Udzibatum ra'atun fi hirratin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Inna rabbi kana ghafara. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kemudian nasihat berikutnya dari Jibril alaihi salatu wassalam kepada kita semua jamaah kaum muslimin. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kata beliau alaihi salam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah wahai Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu dengan ia bangun malam. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu dengan ia salat, berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim, beristighfar di waktu malam. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu dengan ia menjaga salat malamnya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bukan kemuliaan seorang mukmin itu diukur dari banyaknya harta yang ia miliki. Bukan kemuliaan seorang mukmin itu diukur dari besarnya atau tingginya jabatan yang ia dapatkan. Akan tetapi kemuliaan seorang mukmin jamaah kaum muslimin itu dengan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang terakhir dari Jibril alaihi salatu wassalam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin itu dengan ia tidak bergantung kepada manusia. Ia hanya bergantung, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kuat jamaah sekalian. Ketika ia bergantung kepada saudaranya, kepada kaum muslimin lainnya, Allah akan jadikan ia lemah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita bergantung di dalam urusan rezeki kita kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan kepada kita jamaah sekalian. Ketika kita bergantung di dalam penyakit ini jamaah sekalian, kemanakah kita akan bergantung? Di masa-masa seperti ini jamaah sekalian, kemanakah kita akan bergantung? Apakah kita akan bergantung dengan masker yang kita kenakan jamaah kaum muslimin? Apakah kita akan bergantung kepada pemerintah kita jamaah sekalian? Tidak jamaah sekalian. Ini semua hanyalah wasilah, ikhtiar, usaha kita sebagai hamba, makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bergantung tidak lain dan tidak bukan kepada zat yang telah menurunkan penyakit ini jamaah kaum muslimin. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ingat apa yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ia ditanya tentang Rabbnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Dan ketika aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kepadaku. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menguatkan kita jamaah sekalian. Allah akan memberikan kejayaan kepada kita kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Shallu ala nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنبنا كله، اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.